nih kayak yang di belakang nih. Kayaknya mesti kasih pelajaran nih. Bos, udah nyampe. Maaf bos. Halo pemirsa Grit Otomotif, kembali lagi bersama saya Ivan Momot Dan gua Adit. Kita kali ini ada di mobil yang gede banget, Toyota Hiace New Luxury Premio buatan Baze. Yang kali ini kita mau bahas tuntas, mulai dari impresi saya berkendara dan juga beberapa kelengkapan fitur yang akan nanti dijelaskan oleh Adit. Yoi. Jadi stay tune ya. Hoi, nanti dulu. Kali ini gue mau ngasih kabar baik nih buat kalian para pemenang giveaway dari kompilasi video Big SUV. Nih para pemenangnya. Selamat buat para pemenang. Giveaway kali ini didukung oleh @brembo_brake_id untuk brake pad dan PT Sumber Berkat untuk klakson dari Auto Style Horn. Buat para pemenang, kalian akan kami hubungi dan jangan lupa ya untuk DM ke Instagram Grit Otomotif untuk konfirmasi. Nasib pemirsa. Kali ini saya ke bagian bawah nih, Toyota Hiace Premio. Yang aslinya emang enak banget kalau kita duduknya di belakang. Cuma itu karena Adit sama temen-temen gue sayang banget sama gue, jadi gue dijadiin supir deh. Tapi kalau kelihatannya ngendarain mobil yang panjangnya 5 meter lebih ini kelihatannya susah, tapi ternyata enggak loh. Ini mobilnya asik juga kok dibawa jalan. Mobil ini pakai mesin 1 GD, tenaganya 154 dk, biasa aja sih. Tapi torsinya udah bisa mencapai 420 Nm. Jadi masalah naik, tanjakan itu tuh nggak bakal susah karena emang tenaganya ngisi terus. Dan juga ini handlingnya juga enak sih, ringan banget nih setirnya. Dan bantingan suspensinya memang agak lebih keras dibanding generasi yang sebelumnya nih Hiace. Tapi itu ngebuat penumpang di belakang jadi lebih enak, justru lebih nggak mantul-mantul, jadi lebih stabil di belakang, dan itu bikin perjalanan jauh jadi lebih menyenangkan. Jadi yang ngendarain mobil ini Jakarta Purwakarta nggak kesiksa banget sih teman-teman. Cuma ya ini penganturannya nggak ada dari setir, masih biasa aja. Ini juga manual. Oh ya, transmisinya manual 6 percepatan. Semuanya masih terasa menyenangkan ya mengendarai Hiace Premio ini. Bahkan oleh Baze di sini juga udah dikasih kray ya kan. Cuma ada satu nih yang ada sedikit kendala, yaitu karena dia pasang layar monitor 24 inci di belakang sini, itu agak sedikit mengganggu pandangan ke belakang. Harusnya sih kalau mau ditambahin fitur kamera di belakang sih, karena di head unit ini cuma ada kamera yang mundur aja buat membantu saat parkir, gitu aja. Aslinya ya, mobil ini itu tersedia dengan konfigurasi jok belakang itu 10 penumpang di belakang dan 2 di bagian depan, jadi bisa mengangkut total 12 penumpang. Tapi yang memang Baze tawarkan di sini kustomisasi dari kabin. Jadi konsumen bisa milih tuh mulai dari tipe G, V, dan Ki. G dan V itu bisa untuk 9 penumpang di belakang, tapi kalau yang Ki itu untuk 7 penumpang aja yang di belakang. Oke, gue udah dalam nih sekarang nih. Tadi udah selesai sama Bang Momot ngomongin luar ya, segala macamnya lah gitu ya. Sekarang gue nyobain nih kesempatan istimewa nih bagian dalamnya. Pertama di baris ke 1, 2, 3, 4 baris lah ya. Di baris kedua ini ada captain seat, 2 jok konfigurasinya. Jadi ini yang tipe V kan. Jadi konfigurasinya itu ada 2, 3, sama 4 paling belakang gitu. Nah untuk yang tipe tertingginya itu tipe Q,
itu konfigurasi joknya ada 2, terus di baris ketiganya 2 juga, paling belakang itu ada 3. Jadi perbedaannya itu 1. Yang kedua itu untuk yang tipe tertingginya pintunya itu udah elektrik. Terus beberapa fitur di jok itu udah elektrik juga. Nah, kalau untuk di tipe V ini yang tengah-tengah, buat sandaran ini masih manual nih. Jadi misalnya nih, jadi ya ini sandarannya. Terus juga tadi sebenarnya joknya nih semuanya ngadep ke depan ya. Tapi bisa diputar juga nih teman-teman. Ya adalah tuas-tuas di sini kan. Terus juga dia bisa sliding maju mundur gitu. Jadi posisi duduk ini masih bisa cukup lega gitu. Nah ini kalau gua sekarang dalam posisi kalau kita mau meeting misalnya teman-teman. Soal jok banyak sih. Nah di bagian yang baris ketiga ini bisa nih ditidurin. Jadi belakangnya kayak ada meja gitu ya, nggak terlalu datar sih tapi cukup lah gitu buat misalnya di bagian belakang mau makan atau di sini kita naruh sesuatu gitu kan, atau yang sampingnya mau nulis-nulis dikit salah. Sesimpel itu sih sebenarnya. Terus juga untuk joknya nih, jadi ini udah dilapis full kulit nih semua, dari yang kokpit nih pengemudi terus baris penumpangnya juga semua dilapis kulit. Istimewa banget sih, dan kalau kita masuk ke kabin langsung impresinya tuh berasa mewah gitu. Karena memang ini beige gitu konsepnya. Terus juga ya nuansa-nuansa lampu-lampu LED gitu kan bikin kesan enak dipandang dan soft gitu di mata. Jadi nggak terlalu rame. Ini cocok sih kayak buat keluarga mau vakansi jalan-jalan kemana gitu kan. Seru sih. Jadi ini lubang AC-nya juga banyak. Jadi ya cukup buat semuanya, nggak bakal kegerahan gitu. Dan ini juga sebenarnya dingin lah kondisinya. Aman. Nah terus juga ada tirai-tirai gini nih ya buat kita yang kalau misalnya tengah hari bolong gitu ya jalan di mobil ini jadi penumpang bisa tutup, enak, senyaman itu sih, simple juga. Nih ada, oh balik lagi ke jok, ada beberapa yang takutnya gue kelewat. Sandarannya nih, footrestnya ini juga bisa. Oke, balik lagi ke jok. Jadi nggak cuma soal fitur-fitur yang gue sebutin tadi ya, yang manual kayak senderannya, terus footrestnya, atau mungkin lapisannya gitu yang kulit yang bikin mewah. Jadi ada juga fitur elektriknya yang harus disebutin teman-teman. Ketika misalnya kalian pulang kerja, pulang dari mana, atau jalan-jalan bareng keluarga, itu ada fitur pijatnya di joknya. Dan nggak cuma yang captain seat aja. Jadi untuk semua barisnya di penumpang ini itu ada fitur pijatnya. Cakep banget. Jadi nggak bakal ada yang iri-irian lah gitu kalau di keluarga teman-teman semua naik mobil ini, mau dong pindah ke jok ini, mau dong pindah ke jok ini, pegel mau pijet. Nggak usah iri-irian, tenang, ada semuanya lengkap. Yang satu lagi nih nggak boleh kelupaan, karena kan kalau kita perjalanan jauh ya entah dalam kota atau luar kota, itu adalah fitur charging buat gadget kita, entah itu handphone ataupun tablet atau apapun lah, laptop. Ada 3 colokan totalnya semuanya. Jadi di sini 2, terus di depan ada lagi nih 1 nih gitu teman-teman. Nah di depan ini ada sesuatu juga nih yang nggak kalah menarik, fitur hiburannya. Nah, ntar kita bahas bagian situ ya. Baiklah, bukan sulap, bukan sihir. Emang bukan sulap sih. Jadi udah ngadep ke depan nih. Karena gue mau ngejelasin fitur entertainmentnya. Di sini ada layar 24 inci, gede banget sih. Jadi kayak buat sampai baris ke paling belakang itu cukup banget lah buat nonton. Misalnya kalian nonton YouTube atau Netflix atau apa gitu, hiburan-hiburan lainnya yang bisa bareng-bareng ya enak banget sih di sini gitu. Dan ini juga terkoneksi internet ya. Ya mungkin bisa tethering ke gadget kalian atau mungkin modem ya. Kayak gitulah, sesimpel itulah sebenarnya. Terus juga di sini juga ada tambahan head unit ukuran 7 inci lah kira-kira. Ini udah Android nih teman-teman. Udah touchscreen juga, semuanya lengkap. Jadi bisa dibilang atas sama bawah nih ya hampir mirip lah fiturnya gitu teman-teman. Ada beberapa kompartemen yang harus kalian tahu di sini. Gitu. Bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka. Gitu. Ya entah buat naruh tisu atau snack-snack gitu kan, buat cemilan selama perjalanan. Terus di paling tengah nih bawah ada kulkasnya. Deng deng. Ya ini lumayan lah kalau kalian beli minuman dingin dari luar ya simpen di sini, paling enggak temperatur ademnya atau dinginnya bisa terjaga gitu. Gue nggak mau ngelewatin satu hal nih, ini sebenarnya yang paling penting sih soal keselamatan, karena di semua joknya ini udah ada safety belt
itu 3 titik semuanya. Jadi nggak usah khawatir lah soal keselamatan. Sini nih posisinya nih. Tuh, keren kan? Sip, cakep kan? Jadi ya terhibur, nyaman, mewah, dan aman. Wah itu gue rasa itu udah sangat lengkap lah buat kalian mengendari satu mobil yang dimensinya sangat besar seperti Toyota Hiace ini. Apalagi ini udah bikinan Baze ya. Oke, jadi udah lengkap lah ya. Ini ibaratnya buat keluarga atau buat kalian yang sibuk sehari-harinya gitu. Mewah, aman, terhibur juga. Lengkap lah, gue bingung nyari celahnya gitu kan. Nah balik lagi ke topik awal soal entertainmentnya. Ini selain ada layar, head unit dan segala macamnya, ada juga audio teman-teman. Nah ini udah pakai audio dari Bose. Nah yang unik adalah ini audionya terbagi 2 zona gitu. Nah buat bagian depan nih supir sama di sampingnya itu bisa nyetel lagu gitu, dan di sini juga kita bisa sambil nonton film tanpa terdistraksi gitu dengan audio yang di depan. Jadi ya zonanya udah beda sama yang depan gitu teman-teman. Yang penumpang ini ya eksklusif lah. Nah kayaknya udah cukup banyak yang gue omongin soal bagian kabin dari Toyota Hiace bikinan Baze ini. Oke, keluar lagi kali ya, kita ketemu Bang Momot lagi ya. Yuk. Gimana, Dit? Kayaknya nyaman banget di dalam loh. Asik banget, keren banget sih ini mobil. Asli. Jadi emang nih ya, buat teman-teman yang pengen modif kabin buat pelesiran lah sama keluarga, ataupun pengen dimodif jadi Lebih mewah. ala bisnis juga bisa nih buat berbisnis. Bener. Ini modifannya yang tipe V ini dijual 257 juta. Oke. Dengan lama pengerjaan 3 minggu nih. 3 minggu so-so lah. So. Jadi kesimpulannya Nih mobil nyaman banget, mewah banget, amannya juga dapet. ya. Jadi terhibur, berasa lah lengkap lah gitu teman-teman. Ya buat yang mau kepoin mobil ini lebih jauh, bisa klik langsung di Instagramnya Baze di sini nih. Terus juga mau ikutin video selanjutnya dari Grid Otomotif, bisa juga follow Instagramnya @gridautomotif. Jangan lupa like dan share, subscribe, dan komen-komen nih ya. Komen penting. Komen Buat penting. membangun ke kita juga ya kan. Yoi, di share juga ke Di-share teman-temannya yang tertarik sama Benar, modifikasi mobil. Gue Adit, Oke. pamit. Gue Momot pamit.